Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yaklu Rifki Sakaria, NIM 72114190077. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Baiklah, langsung saja. Yang pertama adalah piranti keras. Dalam hal ini terdapat piranti keras berupa prosesor. Prosesor adalah tempat di mana pemrosesan data dilakukan. Prosesor berfungsi untuk mengendalikan kalkulasi, mengendalikan perbandingan data secara logis, mengarahkan dan mengendalikan pergerakan data dari satu lokasi ke lokasi lain di dalam komputer. Berikutnya, kecepatan prosesor. Kecepatan prosesor diukur oleh jumlah siklus yang terjadi per detik. Kecepatan pada awalnya dinyatakan dalam megahertz, yang berarti juta siklus. Berikutnya yaitu ukuran word. Ukuran word adalah ukuran dari berapa banyak bit yang dapat digerakkan dengan satu siklus komputer. Piranti keras selanjutnya adalah memori. Memori disebut juga dengan ruang penyimpanan primer atau random access memory. Memori terletak pada papan sirkuit komputer. Data dalam memori akan hilang ketika daya untuk komputer dimatikan. Memori dapat dianggap sebagai suatu ruangan kerja yang digunakan oleh prosesor. Selanjutnya adalah ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ruang penyimpanan tetap. Ruang penyimpanan tetap merupakan ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya adalah hard drive komputer. Dan yang kedua adalah ruang penyimpanan yang dapat dilepas. Ruang penyimpanan ini dapat dilepas dari satu komputer dan dipasang kembali ke komputer lain, biasanya berbentuk disk atau flash drive USB. Alat-alat input. Yang pertama adalah data yang diterima dari manusia, yaitu input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi yang serupa. Dan yang kedua adalah data yang diterima dari mesin, yaitu data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Selanjutnya adalah alat-alat output. Yang pertama yaitu monitor. Gambar pada sebuah monitor komputer sangat dipengaruhi oleh resolusi layar. Resolusi layar mengacu pada jumlah piksel, titik-titik cahaya yang terdapat pada monitor, dan yang ditampilkan di layar. Yang kedua yaitu printer. Pada umumnya, printer menggunakan teknologi laser dan tinta. Printer laser pada intinya sama dengan fotokopi, sedangkan printer tinta menyemprotkan tinta pada permukaan kertas. Berikutnya, alat-alat komputasi pribadi. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Telepon seluler tersebut menampilkan pesan tulisan dan gambar-gambar kecil di tampilan layar. Yang kedua, telepon seluler cerdas. Telepon seluler cerdas menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro dan mengakses web dengan jaringan area lokal nirkabel. Yang ketiga adalah jaringan komputer rumah. Terdapat router nirkabel yang berfungsi membagi koneksi untuk beberapa komputer dan terdapat kartu jaringan nirkabel untuk menghubungkan beberapa komputer ke modem. Dan yang keempat adalah keamanan komputasi rumah, yaitu memperbarui sistem operasi, menginstal piranti lunak antivirus, dan mendownload program anti-spyware. Selanjutnya adalah piranti lunak. Piranti lunak sistem menjalankan tugas-tugas mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu komputer tertentu dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna, piranti lunak aplikasi, dan piranti keras. Perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, piranti lunak aplikasi siap pakai, yaitu diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Yang kedua adalah piranti lunak aplikasi khusus, yaitu piranti lunak yang dibuat oleh programmer dalam perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Peranan piranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Karakteristik aplikasi yang mudah digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama
pertama, dialog yang dipandu untuk mengarahkan pengguna sehubungan dengan data apa yang dibutuhkan, format data yang diminta, dan masalah-masalah yang serupa. Yang kedua, menu. Daftar perintah dengan langkah-langkah yang ditampilkan ke bawah. Yang ketiga, pola dan formulir-formulir isian. Yang keempat, bantuan yang sensitif pada konteks. Dan yang kelima adalah antarmuka berbentuk grafis dengan menggunakan simbol-simbol terstandarisasi. Jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan area lokal, yaitu sekelompok komputer dan alat-alat lainnya yang terkoneksi oleh satu media yang sama. Yang kedua, jaringan area metropolitan, yaitu suatu jaringan yang memiliki jarak fisik sebesar kurang lebih 30 mil. Dan yang ketiga adalah jaringan area luas. Jaringan area luas digunakan untuk menghubungkan komputer dan alat-alat lainnya ketika jaraknya melebihi batasan. Berikutnya adalah internet. Di dalam internet, organisasi dapat membatasi akses jaringan mereka hanya kepada anggota-anggota organisasi dengan menggunakan internet. Selanjutnya yaitu extranet. Extranet merupakan internet yang diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan. Dalam hal ini, hanya para pelanggan dan sekutu bisnis yang dipercaya saja yang mampu mendapat akses extranet. Selanjutnya adalah konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputasi dan alat-alat komunikasi kini saling menyertakan fitur-fitur yang dimiliki di antara keduanya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi, dan keamanan. Di dalam komunikasi digital, setiap sinyal suara dapat dikirimkan melalui internet dan dimainkan kembali pada pengeras suara di tempat tujuannya. Jika perangkat komputer memiliki sebuah mikrofon dan pengeras suara, maka komunikasi dapat dilakukan dengan orang lain melalui perlengkapan yang sama di dalam perangkat komputer. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.